Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Indra Prawadanegara dari Sastra Inggris 23 Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang postkolonialis teori. Yang pertama yang akan saya bahas adalah apa itu postkolonialis teori. Postkolonialis teori sendiri adalah studi tentang dampak kolonialisme terhadap masyarakat, budaya, dan hubungan kekuasaan setelah penjajahan. Penjajahan tidak hanya merampas sumber daya alam, tapi juga mempengaruhi cara masyarakat lokal memandang diri mereka sendiri. Penjajahan seringkali memaksakan bahasa, agama, sistem hukum, dan pendidikan mereka kepada masyarakat yang dijajah, sehingga mengikis identitas asli mereka. Salah satu fokus utama teori ini adalah bagaimana warisan kolonial tetap hidup meski penjajahan telah berakhir. Contohnya, beberapa negara bekas jajahan masih menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa resmi, atau sistem pemerintahan mereka masih mengikuti sistem atau model kolonial. Teori ini membantu kita memahami bagaimana ketimpangan kekuasaan yang dimulai selama masa penjajahan tetap berlangsung dalam bentuk lain, seperti ketergantungan ekonomi dan dominasi budaya. Selanjutnya adalah tujuan postkolonialis teori. Tujuan utama dari postkolonialis teori adalah untuk meninjau ulang sejarah kolonialisme dari sudut pandang masyarakat yang dijajah, bukan dari sudut pandang penjajah. Sejarah yang selama ini dominan cenderung mengutamakan narasi para penjajah yang seringkali menggambarkan kolonialisme sebagai upaya pembangunan atau pencerahan. Namun teori ini berusaha membongkar narasi tersebut dan menunjukkan realitas pahit dari eksploitasi, penindasan, dan peramasan yang dialami oleh masyarakat yang dijajah. Selain itu, postkolonialis teori juga berupaya memahami dampak mendalam yang ditinggalkan kolonialisme, baik terhadap masyarakat yang dijajah maupun penjajah itu sendiri, seperti ketergantungan ekonomi, perpecahan sosial, atau bahkan perubahan budaya yang berlangsung hingga hari ini. Di sisi lain, teori ini berfokus pada cara penjajah mengontrol masyarakat yang mereka kuasai, seperti melalui pemaksaan bahasa, budaya, sistem hukum, dan pendidikan. Proses ini sering digunakan untuk menanamkan rasa inferioritas di kalangan masyarakat jajahan, sehingga mereka merasa budaya lokal tidak memiliki nilai yang setara dengan budaya penjajah. Dengan menganalisis bagaimana penguasaan ini berlangsung, postkolonialis teori ingin memberikan ruang kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan untuk berbicara dan dianggap. Teori ini bertujuan menciptakan keseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara penjajah dan yang dijajah, sekaligus menawarkan cara untuk mengatasi ketimpangan yang diwariskan oleh masa kolonial. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 tokoh yang berhubungan dengan postkolonialis teori. Yang pertama adalah Edward Said, yang kedua adalah Gayatri Chakravorty Spivak, dan ketiga adalah Homi Bhabha. Yang pertama yang akan saya bahas adalah Edward Said. Edward Said sendiri adalah salah satu tokoh utama dalam postkolonialis teori. Lahir di Palestina, ia merasakan langsung dampak penjajahan dan konflik geopolitik yang kemudian mempengaruhi pemikirannya. Sebagai profesor sastra di Universitas Columbia, ia mengembangkan konsep-konsep yang relevan untuk memahami bagaimana Barat memandang dunia non-Barat. Said percaya bahwa cara Barat menggambarkan Timur seringkali dipenuhi prasangka dan stereotip pemikiran. Pemikiran ini tidak hanya menguraikan budaya Timur, tetapi juga menjadi alat politik untuk membenarkan kolonialisme dan imperialisme.
Dalam karyanya, ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih kritis terhadap representasi budaya yang sering mereka temukan di media, buku sejarah, atau karya sastra. Selanjutnya adalah Orientalism oleh Edward Said. Buku Orientalism adalah karya Said yang paling terkenal. Dalam buku ini, ia menjelaskan bagaimana Barat menciptakan konsep Timur sebagai sesuatu yang berbeda dan bertentangan dengan Barat. Timur digambarkan secara eksotis, tidak rasional, terbelakang, dan lemah. Sedangkan Barat dianggap sebagai modern, rasional, maju, dan kuat. Gambaran ini tidak muncul begitu saja, tetapi diciptakan untuk membenarkan kolonialisme. Dengan menggambarkan Timur sebagai sesuatu yang membutuhkan bimbingan, Barat merasa memiliki tugas untuk menguasai dan mengontrol wilayah-wilayah tersebut. Said juga menekankan bahwa stereotip ini tidak hanya ada di masa lalu, tetapi masih hidup di modern, seperti di film dan kebijakan luar negeri. Contohnya adalah film Hollywood yang sering menggambarkan Timur Tengah sebagai tempat yang berbahaya dan kacau, sehingga memperkuat stereotip ini di benak masyarakat Barat. Selanjutnya adalah The Question of Palestine oleh Edward Said. Dalam The Question of Palestine, Edward Said membahas konflik Israel-Palestina dari sudut pandang yang sering diabaikan oleh media Barat. Menurutnya, narasi yang dominan di Barat cenderung menggambarkan Palestina sebagai pihak yang agresif, sedangkan Israel digambarkan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan. Said menunjukkan bagaimana narasi ini mengabaikan sejarah panjang pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka, serta perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan hak asasi dan identitas. Buku ini juga mengkritik bagaimana kebijakan internasional seringkali berpihak pada kekuatan kolonial, sehingga memperburuk penderitaan rakyat Palestina. Selanjutnya, tokoh yang saya akan bahas adalah Gayatri Chakravorty Spivak. Gayatri Chakravorty Spivak adalah seorang akademisi dan aktivis asal India. Salah satu kontribusinya yang paling dikenal dalam post-colonialist theory adalah esainya yang berjudul Can the Subaltern Speak? Spivak menunjukkan bagaimana masyarakat yang terpinggirkan, terutama perempuan dan masyarakat adat, seringkali tidak memiliki ruang untuk berbicara atau mengekspresikan pengalaman mereka sendiri. Selain sebagai teoris, Spivak juga aktif dalam pekerjaan lapangan. Ia mendirikan program literasi di desa-desa terpencil India untuk membantu perempuan dan anak-anak mendapatkan akses pendidikan. Aktivitas ini mencerminkan keyakinannya bahwa teori akademik harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah Can the Subaltern Speak oleh Gayatri Spivak. Dalam esainya, Spivak menjelaskan bahwa subaltern, istilah untuk kelompok masyarakat yang terpinggirkan, seringkali tidak didengar atau tidak mampu berbicara dalam struktur kekuasaan yang ada. Misalnya, dalam masyarakat kolonial, suara perempuan pribumi seringkali diabaikan, baik oleh penjajah maupun oleh laki-laki lokal yang memiliki kekuasaan. Spivak juga menunjukkan bahwa bahkan ketika subaltern mencoba berbicara, suara mereka sering disalahartikan atau digunakan untuk kepentingan orang lain. Contoh nyatanya adalah bagaimana beberapa gerakan feminis Barat mengklaim mewakili perempuan dari dunia ketiga, tetapi seringkali tidak benar memahami kebutuhan atau keinginan mereka. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yang akan saya bahas adalah Hommika Bhabha. Hommika Bhabha adalah seorang pemikir asal India yang terkenal dengan konsep-konsepnya tentang identitas dan budaya dalam konteks pasca kolonial. Dalam bukunya The Location of Culture, ia mengeksplorasi bagaimana kolonialisme menciptakan hubungan yang rumit antara penjajah dan yang dijajah, termasuk perubahan identitas budaya akibat pertemuan kedua belah pihak.
Selanjutnya adalah hybridity oleh Homika Bhabha. Konsep hybridity menjelaskan bagaimana budaya baru terbentuk dari pencampuran antara budaya penjajah dan budaya lokal. Hybridity ini tidak hanya terlihat dalam hal-hal seperti makanan, pakaian, atau bahasa, tetapi juga dalam cara berpikir masyarakat. Contoh nyatanya adalah bagaimana negara-negara seperti India dan Indonesia mengadopsi elemen-elemen dari budaya kolonial, seperti sistem hukum atau pendidikan, tetapi tetap mempertahankan tradisi lokal. Hibriditas ini menunjukkan bahwa budaya tidak pernah statis, tetapi selalu berkembang melalui interaksi. Slide selanjutnya adalah mimikri oleh Homika Bhabha. Mimikri adalah proses di mana masyarakat yang dijajah meniru budaya penjajah, baik secara sadar maupun tidak sadar. Namun, peniruan ini sering sekali tidak sempurna, sehingga menciptakan versi budaya yang hampir sama, tetapi tidak sepenuhnya sama. Bhabha menunjukkan bahwa mimikri adalah bentuk ambivalensi. Di satu sisi, ia menunjukkan dominasi penjajah, tetapi di sisi lain ia juga bisa menjadi bentuk perlawanan, karena hasil peniruan tersebut justru mengaburkan kekuasaan penjajahan. Slide selanjutnya adalah ambivalence oleh Homika Bhabha. Ambivalensi menggambarkan perasaan campur aduk yang dirasakan oleh penjajah dan yang dijajah. Contohnya, masyarakat yang dijajah mungkin merasa kagum terhadap teknologi atau budaya penjajah, tetapi pada saat yang sama mereka juga merasa marah dan tertekan karena kehilangan kedaulatan mereka. Bagi penjajah, ambivalensi muncul dari perasaan bangga atas kekuasaan mereka, tetapi juga ketakutan bahwa masyarakat yang dijajah bisa bangkit dan melawan. Selanjutnya adalah slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Postcolonialist theory adalah alat penting untuk memahami dunia modern, karena banyak ketidakadilan yang kita lihat hari ini memiliki akar dalam sejarah kolonial. Dengan belajar dari tokoh-tokoh seperti Edward Said, Gayatri Spivak, dan Homika Bhabha, kita dapat memahami dampak kolonialisme pada identitas, budaya, dan hubungan kekuasaan, sekaligus mencari cara untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.